Sobat Gala, selamat datang di podcast kita yang gak akan jauh dari canda tawa tapi tetap ada faedahnya. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai minimnya kesadaran HAM di kalangan mahasiswa. Sebelumnya, perkenalkan dulu nih, ada aku Siva dan rekan aku. Aku Timothy dan di sini juga ada dua rekan kita. Siapa aja nih, Kak? Halo, kenalin nama aku Fania Griselda yang hadir dan siap banget buat bahas HAM bareng Sobat Gala semua. Dan aku, Rizky Wijayanti. Wah, topik kali ini asik nih. Biasanya kita mendengar HAM itu seperti berat ya. Kali ini kita bakal bikin ringan. Siapa bilang bahas HAM itu harus tegang? Bener banget nih Kak. Jadi kita mau bikin suasana kayak lagi nongkrong santai aja gitu ya teman-teman. Jangan bayangkan kalau ini tuh lagi kuliah gitu. Jadi kita bahas seru-seruan aja sambil belajar hal yang penting. Nah, jadi yang pertama nih, aku penasaran. Kalau kita lagi ngomongin HAM gini, sebenarnya HAM itu apa sih Kak? Mungkin dari Kak Fani atau Kak Rizky bisa kasih penjelasannya gitu. Oke, jadi sebenarnya HAM itu adalah hak asasi manusia, yang artinya hak-hak dasar yang kita punya sejak lahir. Bukan cuma soal hidup atau mati ya, tapi juga hak untuk gak dijurisin temen saat kita ngechat di jam 3 pagi. Waduh, Kak siapa tuh? Siapa tuh? Sini ada pelakunya nggak? Kayaknya ada sih Ada. Fitri Alvarez ini. Kalau dari kalian sendiri kayak gini juga nggak? Aduh, enggak ya. Ngasih Kak. Oke. Tapi ada benernya juga ya. Kalau HAM itu sebenarnya ada di kehidupan kita sehari-hari. Kayak bebas berekspresi di kampus, punya hak untuk belajar tanpa adanya diskriminasi, dan bebas ngomongin apa aja tanpa takut dijudge orang lain. Setuju. Tapi sayangnya banyak mahasiswa itu yang mikirnya kalau HAM itu cuma urusan negara atau politik doang. Padahal kan HAM itu buat semua orang ya, nggak harus menunggu isu besar atau ngomongin tentang HAM doang. Benar banget. Jadi kalau kalian sering di PHP-in sama dosen nih contohnya, nah itu juga termasuk Waduh, waduh. salah salah HAM juga ya. Jangan-jangan di sini ada nih Aduh, dosennya yang suka PHP. kalau dari dosen PKN untungnya tertib-tertib semua ya. Kalau menurut Kak Rizky Wih, gimana nih menurut Kak Rizky? Dosen PKN itu seorangnya sangat disiplin ya kak ya ya. benar Oh, disiplin. nggak ada yang PHP berarti. Enggak Oke, baik, 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 baik. Kita beri applause dulu. Kita beri PKN applause dulu. ya. Sangat Ya, bener jujur. sih. Intinya HAM itu cakupannya luas. Jadi bukan cuma soal tentang politik atau peristiwa-peristiwa besar aja gitu. Nah, oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Menurut kalian berdua nih, kenapa kesadaran tentang HAM di kalangan mahasiswa masih sangat rendah? Padahal ya Kak, tadi yang kita omongin, kalau HAM itu dekat sama kehidupan kita sehari-hari. Oke, kalau menurut aku sih salah satu alasannya itu karena di kampus jarang ada yang membahas HAM lebih dalam. Jadi jarang ada pembahasan mendalam soal HAM. Baru-baru kita ngomongin HAM nggak sih? Karena kita juga udah keburu pusing sama tugas, Nah, terus dadakan, deadline, revisian. Jadi kita udah pusing duluan gitu. Nah, benar banget nih. Kadang tuh ini ya kak ya, kurikulumnya itu juga nggak mendukung kita buat bahas HAM di kelas gitu. Kadang tapi juga ada juga nih yang di kelas itu bahas HAM, tapi itu nggak secara serius gitu. Nah, mungkin dari yang seperti itu tuh bisa lebih diperbaiki lagi ya. Padahal kan di kalangan mahasiswa ini tuh juga perlu perlu tahu apa aja sih hak-hak yang harus dimiliki oleh mahasiswa seperti itu. ya, selain itu menurut aku itu ada faktor media sosial juga ya. Media sosial kan sering menggambarkan HAM itu seperti isu berat dan politis. Nah, jadi mahasiswa itu menjadi mikir, ah ngapain sih kita bahas HAM itu berat banget gitu. ada benernya juga. Aku sendiri sering ngalamin dan juga denger kalau ngomongin HAM itu dianggap, wah ini orang sok aktivis banget nih. Kalau Hmm. enggak dicap sok ngerti politik, sok tahu politik gitu. Jadinya kita sebagai mahasiswa juga banyak yang nggak nyaman buat bahas HAM. Oke, padahal kan nggak mesti gitu ya. Jadi kalau kita nggak ngerti soal HAM, itu yang rugi malah diri kita sendiri. Kita gampang nggak dihargai hal. Contoh simpelnya aja, kita kan punya hak untuk dapat pendidikan yang layak dan fasilitas kampus yang memadai. Kalau kita nggak ngerti dan nggak aware tentang hal itu, kita kan jadi diem aja dan kampus juga tutup mata akan hal itu, seperti itu. Betul banget. Nah, mungkin sekarang kita coba kasih ide seru nih ya buat teman-teman juga. Kira-kira apa sih yang bisa kita lakuin buat
ningkatin kesadaran HAM di kalangan mahasiswa yang simple dan yang nggak begitu formal gitu. Mungkin dari Kak Rizky dan Kak Fania bisa kasih contohnya. Oke, nice question. Kalau menurut aku sih paling gampang ya kita mulai dari sosmed. Jadi sekarang di era sekarang ini kan setiap anak muda pasti punya lah satu sosial media. Nah, biasanya kan kita suka tuh ngepost di Instagram, Twitter, ataupun TikTok. Nah, cobalah kita sekali-kali posting hal-hal yang bersifat edukatif mengenai HAM. Atau kita mulai dari hal-hal kecil, misal kita repost info-info dari akun-akun besar ataupun akun-akun yang edukasi tentang HAM. Atau kita bikin sendiri nih konten simple yang mudah gitu. Benar banget, karena sekarang kan semuanya itu serba media sosial ya. Jadi kita itu yakin jadi memanfaatin aja tentang media sosial itu. Nah, bisa juga kita bikin kampanye kecil di kampus atau kayak buat tagar atau bikin akun khusus untuk share info tentang HAM. Nah, aku ada pertanyaan nih buat kalian berdua. Kalian sendiri ada ikut organisasi atau enggak? Kalau aku sih ikut dan aktif ya, puji Tuhan ya. Oke, Kalau puji misalnya Tuhan. Kariski, Kebetulan aku juga ikut organisasi nih. Oke, kalau dua-duanya ikut organisasi, berarti bisa lah ini coba diajak organisasinya untuk bikin acara tentang HAM. Bisa kayak diskusi ringan ya, kayak gini lah. Atau webinar, atau mungkin bisa juga di tag video untuk jadi podcast kayak gini. Siapa tahu juga bisa jadi seru kan? yes, menurut aku sih juga nggak perlu yang terlalu formal ya. Kita bisa diadakan di kayak taman kampus atau bahkan ngobrol sambil ngopi-ngopi santai aja gitu. Jadi kesannya lebih santai tapi ada aja manfaatnya. Iya, betul banget nih. Jadi kadang tuh yang dibutuhin kita itu tuh bukan sekedar ajang buat ngobrol aja ya. Karena kalau udah tahu soal HAM, itu pelan-pelan itu mahasiswa lain juga jadi lebih sadar dan peka terhadap hal. Mulai dari hal-hal kecil aja contohnya. Oke. Wah, kayaknya seru banget ya dari tadi kita ngobrolnya. Jadi intinya ini yang bisa diambil HAM tuh nggak cuma buat isu besar aja dan cuma untuk isu politik aja. Tapi HAM juga untuk keseharian kita masing-masing. Nah, semoga setelah kita ngobrolin ini, kita semua jadi lebih paham bahwa hak-hak kita itu juga perlu mendapatkan perhatian lebih lah istilahnya gitu. Setuju banget. Mungkin mulai dari diri kita sendiri dulu ya, kita pahami soal HAM, terus lalu kita bagikan ke teman-teman. Siapa tahu kita bisa menjadi gerakan kecil buat suatu perubahan begitu. Benar-benar, karena kadang kita tuh suka nggak sadar kalau ada hak kita yang belum terpenuhi. Jadi ya dengan paham HAM, kita lebih aware dan nggak pasrah aja gitu sama keadaan. Kita juga bisa pelan-pelan ngasih tahu atau mengedukasi orang-orang di sekitar kita. Oke deh, mungkin itu aja pembahasan kita hari ini ya Kak ya. Terima kasih buat semuanya yang udah gabung di podcast kali ini. Semoga pembahasan kita bisa bikin teman-teman yang dengerin juga nih jadi lebih melek soal HAM. Sampai jumpa di episode kita berikutnya. Bye-bye. Jaga Masing-masing ya. begitu aja.